Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Arif Yusuf Fikri dengan NIM channel 19034 dari program studi akuntansi 2019 ingin mempresentasikan hasil makalah beserta PowerPoint kami yang berjudul Aspek Fiskal dari Aset Lancar, Setara Kas dan Investasi pada Efek Tertentu. Pengertian jenis kas dan setara kas. Kas adalah uang tunai yang paling liquid sehingga posisi ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Menurut PSAK nomor 2, setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Yang tidak termasuk dalam pengertian kas, baik menurut akuntansi maupun perpajakan adalah 1. Deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan atau rollover saldo rekening berupa deposit yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan termasuk dalam pengertian kas karena tidak dapat digunakan sewaktu-waktu. Yang kedua, perangko dan materai. Biasanya perusahaan memiliki persediaan perangko dan materai yang dapat dipakai sewaktu-waktu. Persediaan ini tidak termasuk dalam pengertian kas. Persediaan ini pun sering disimpan oleh kasir perusahaan. Yang ketiga, kasbon atau uang muka. Kasbon merupakan bukti penerimaan uang muka dari pegawai tidak dapat digolongkan ke dalam kas. Kertas-kertas tersebut tidak dapat digunakan sewaktu-waktu, sehingga tidak dapat dianggap tunai. Yang keempat, cek mundur dan cek kosong. Cek mundur tidak dapat diuangkan sampai jatuh temponya, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai kas. Cek mundur yang diterima untuk piutang belum mengurangi piutang. Jenis-jenis kas. Kas dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu ada cash on hand, yang kedua ada cash at bank. Cash on hand adalah kas keseluruhan yang berada di suatu perusahaan. Uang tunai di tangan ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu kas. Kas di sini yang dimaksud dengan kas besar. Yang kedua ada PT cash, yaitu kas kecil atau kas yang berada pada unit-unit perusahaan. Yang kedua ada cash at bank. Cash at bank ini adalah kas suatu perusahaan yang berada di bank. Kedua kas ini diakui sangat liquid, rentan sebuah akan kecurangan. Maka diperlukanlah pengendalian internal, yaitu diantaranya 1. Selalu dilakukan inventaris kas, kemudian setelah itu dicocokkan dengan catatan cek. Yang kedua, dilakukan antar internal, auditing atau pemeriksaan intern. Perhitungan kas. Perhitungan kas dapat dilakukan oleh hewan peliharaan juga yang tidak bersangkutan dan pengelola kas dan saksi-saksi yang telah ditunjuk. Hasil perhitungan harus dilaporkan secara detail mengenai jenis, banyaknya nilai persatuan, dan jumlahnya harus sama dengan catatan pada laporan kas. Kemudian dibuat berita acara. Konsep pembukuan tabungan. Pasal 1, angka 26 UU KUP menyebutkan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Adapun proses penyelenggaraan pembukuan yang dilakukan wajib pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu 1. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Yang kedua, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan sel-sel akrual dan sel-sel kas. Yang ketiga, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, ada diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang keempat, ada pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, dan penghasilan,
serta biaya penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Klasifikasi investasi pada efek tertentu. Efek menurut SAK ETAP adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek hutang adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh atau misalnya opsi jual kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan. Pada penyajian laporan keuangan, efek utang maupun ekuitas harus dikelompokkan menjadi 3 jenis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo. Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah suatu efek yang hutang atau efek ekuitas yang bertujuan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua, diperdagangkan atau trading. Efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Efek dalam kelompok diperdagangkan biasanya menunjukkan frekuensi pembeli dan penjual yang sangat sering dilakukan. Yang ketiga, tersedia untuk dijual, available for sale. Efek yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek hutang dan ekuitas. Ada penurunan nilai efek. Penurunan nilai efek yaitu untuk efek individual dalam kelompok tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo. Perusahaan harus menentukan apakah penurunan nilai wajar di bawah biaya perolehan atau termasuk amortisasi, premi, dan diskonto. Merupakan penurunan yang bersifat permanen atau tidak. Selanjutnya, ada tanggal berlaku efektif, yaitu pernyataan ini efektif berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai setelah tanggal 1 Januari 1999. Penerapan lebih dini lebih disarankan. Selanjutnya ada penyajian. Perusahaan dengan neraca yang aktiva menjadi aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang atau kelas jika at balance sheet harus saya laporkan semua efek yang semoga sebagai aktiva lancar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.